Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini dan masih bersama Andika. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 10 matematika wajib tentang fungsi. Ya, kita akan belajar tentang fungsi lanjutan dan grafiknya. Nah, untuk fungsi ini ada 3 bentuk fungsi yang akan kita pelajari, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi linear. Tapi sebelum kita membahas, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, berikan komentarnya, dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-temannya. Nah, apa itu definisi fungsi? Nah, jika terdapat dua himpunan, kita misalkan himpunan A dan himpunan B, ya. Kalau kita misalkan ada himpunan A dan himpunan B, ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, ya. Nah, maka fungsi ataupun pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau dinotasikan, fungsi itu dituliskan ataupun dinotasikan dalam bentuk F.2 lalu A panah B. Ini dibaca fungsi F. Fungsi F memetakan A ke B. Ya, ini dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau ada fungsi, berarti ada yang namanya daerah asal. Nah, daerah asal ini ya dilambangkan juga dengan DF atau domain F, ya. Jadi kalau nanti di soal ada diketahui daerah asal ataupun domain, itu sama. Nah, daerah asal dari fungsi F memetakan A ke B yang terdefinisi dalam sistem bilangan real disebut sebagai daerah asal alami. Atau bisa disederhanakan, selagi bilangan itu ada di garis bilangan, maka itu bisa dikatakan sebagai daerah asal selagi dia ada di sumbu X, ya. Lalu itu daerah asal alaminya. Lalu ada daerah asal alami untuk fungsi fx sama dengan px per qx. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Ini pembilang dan ini penyebut. Nah, ingat kalau penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi daerah asalnya adalah x elemen bilangan real, berarti seluruh nilai x ya masuk ke dalamnya kecuali untuk qx sama dengan 0, kecuali penyebutnya sama dengan 0. Berarti kita cari berapa penyebut yang menjadikan dia 0, maka daerah itu tidak termasuk ke dalam daerah asalnya. Atau nilai tersebut tidak masuk ke dalam daerah asalnya, ya. Lalu berikutnya daerah asal alami untuk fungsi fx sama dengan akar gx, ya. Daerah asal alami bentuk fx sama dengan akar gx. Nah, di sini berlaku untuk x elemen bilangan real, kecuali untuk gx-nya ini kurang dari 0. Ini syaratnya, ya. Kenapa? Karena yang bilangan dalam akar itu tidak boleh bertanda negatif. Kalau dia bertanda negatif, maka dia akan menjadi imajiner, ya. Daerah hasil. Nah, daerah hasil ini kita dapatkan dari nilai x yang sudah kita masukkan ke fungsi dan dilambangkan juga ataupun dinotasikan dengan RF. Ya, himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut sebagai daerah hasil atau rank, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi linear. Fungsi linear, sebelum kita masuk ke fungsi linear, kita ingat kembali terlebih dahulu itu apa persamaan linear. Persamaan linear ini memiliki bentuk umum Y sama dengan AX ditambah C. Nah, apabila kita jadikan ke fungsi linear, maka Y-nya kita ganti menjadi Fx, ya, secara bentuk umumnya. Tapi nanti di soal bisa saja diubah menjadi Gx, Hx kah, atau Gx, Hx, Lx, dan seterusnya, ya. Nah, adapun langkah untuk menggambar grafik fungsi itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ya. Pertama kita tentukan koordinat titik-titiknya, lalu kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama,
itu diketahui fungsi f memetakan X ketika X ditambah 4 jika daerah asal. Nah, di sini daerah asalnya adalah X di mana X lebih dari negatif 2 namun kurang sama dengan 3 untuk X elemen bilangan bulat. Nah, di sini kan elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini dimulai dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, berarti di sini mulai dari negatif, 0, dan positif seterusnya. Tidak berupa pecahan ya. Nah, dan yang diminta adalah daerah hasil dari fungsi ini. Maka kita masukkan daerah asalnya. Di sini kan kurang negatif 2, berarti negatif 2 tidak masuk. Negatif 2 tidak kita masukkan, tapi 3 kita masukkan. Berarti nilainya itu dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Dan nilai X itu kita masukkan ke fungsi ini. Fungsi 3X ditambah 4. Nah, kita ganti nilai X-nya, kita buat dalam bentuk tabel, sehingga kita mendapatkan tabelnya ini. Sehingga daerah hasilnya adalah 1, 4, 7, 10, dan 13. Maka daerah hasil dari F adalah kurung kurawal 1,4, 7, 10, 13. Nah, berikutnya kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan Fx, di mana F memetakan X ke 4/3X dikurang 2. Dengan daerah asalnya itu untuk X kurang dari 3. Nah, di sini ingat ya, kurang sama. Di sini daerah asalnya itu adalah X kurang sama dengan 3. Berarti dia tidak boleh lebih dari 3, kurang dari 3. Nah, karena di sini kita diminta untuk menggambar grafik, ya, maka langkah pertama kita cari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau sebuah fungsi memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya, ketika Y sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan 0 sama dengan 4/3 X dikurang 2. Kurang 2 kita pindah ruaskan menjadi 2 sama dengan 4/3 X, sehingga X sama dengan 6/4 disederhanakan menjadi 3/2. Lalu ketika dia memotong sumbu Y, ya, maka X-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kita mendapatkan nilainya menjadi Y sama dengan 4/3 dikali 0 dikurang 2, sehingga Y-nya sama dengan negatif 2. Kita mendapatkan titik 0, negatif 2. Nah, karena di sini disebutkan batasnya kurang sama dengan 3, ya. Karena di sini domainnya diketahui daerah asalnya adalah X kurang sama dengan 3, maka kita ganti X-nya dengan 3. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, titiknya adalah 3,2. Lalu kita gambarkan ini ke koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Nah, langkah yang paling sederhana kita masukkan titik ini. Yang gampang itu adalah untuk Y-nya 2, X-nya 3. Kita hubungkan titiknya. Lalu juga memotong daerah 0, negatif 2. Ya, ini daerah 0, negatif 2. Lalu kita buat garisnya. Nah, tolong diperhatikan di sini ada bulatan penuh. Kenapa di sini diberi tanda bulatan penuh? Nah, itu pertanyaannya. Karena di sini dia menggunakan tanda sama, kurang sama. Ya, kalau tidak pakai kurang sama berarti bulatannya bulatan kosong. Lalu kenapa di sini diberi tanda panah? Itu pertanyaannya. Karena kembali lagi daerah asalnya itu kurang dari 3 atau kurang sama dari 3. Jadi nilai Y-nya masih bisa kita perpanjang sesuai dengan nilai X yang kita masukkan. Oke, itu soal berikutnya, soal nomor 3, ya. Soal nomor 3 itu perhatikan gambar berikut. Daerah asal grafik fungsi Y sama dengan Fx adalah ini grafiknya, dan kita diminta untuk menentukan daerah asal. Nah, daerah asal ini berarti kita lihat di sumbu X. Kalau daerah asal berarti kita perhatikan sumbu X-nya. Lalu kita lihat dari manakah sumbu X dimulai, atau titik manakah sebagai awal dari grafik tersebut adalah min 3. Lihat apakah dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti dia lebih dari negatif 3. Kalau ke kiri berarti dia kurang dari negatif 3.
Karena dia bergerak ke kanan, maka dia lebih dari negatif 3. Lalu perhatikan dengan pangkal dari grafiknya. Di sini diberikan bulatan penuh. Kalau bulatan penuh, berarti dia pakai tanda sama. Sehingga di sini kita mendapatkan jawabannya, daerah asalnya adalah X, di mana X lebih sama dari min 3. Berarti jawabannya yang A. Soal berikutnya. Perhatikan grafik berikut. Daerah hasil. Nah, kalau tadi sebelumnya di sini adalah daerah asal, kali ini kita akan melihat daerah hasil. Nah, kalau daerah asal itu menggunakan sumbu X, maka daerah hasil kita perlihatkan sumbu Y-nya. Nah, Y-nya dari mana? Dari 5 sampai negatif 2. Mana yang paling rendah? Negatif 2. Paling tinggi 5. Berarti kita buat di sini negatif 2. Lalu kita buat Y, kita buat di sini 5. Nah, berarti di sini kurang. Lalu apa yang harus kita perhatikan berikutnya adalah tanda bulatannya. Untuk Y-nya sama dengan negatif 2, di sini menggunakan bulatan penuh, maka dia memakai tanda sama. Di sini bulatan kosong berarti tidak pakai sama. Berarti jawabannya adalah negatif 2 kurang sama dengan Y kurang dari 5 untuk Y elemen bilangan real. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Perhatikan grafik berikut. Persamaan grafik fungsi Y sama dengan Gx adalah. Nah, kita diberikan sebuah grafik seperti ini dan kita diminta untuk menentukan persamaannya. Nah, ingat untuk menentukan persamaannya itu kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk soal ini Bapak menggunakan titik ini ya, min 3, min 2 sebagai titik X1 Y1-nya. X1 Y1. Maka titik 2,3 ini kita gunakan sebagai X2 Y2. Ya. X2 Y2. Kita masukkan ke rumusnya sehingga kita dapat Y dikurang negatif 2 per 3 dikurang negatif 2 sama dengan X dikurang negatif 3 per 2 dikurang negatif 3. Negatif kali negatif positif, sehingga kita mendapatkan hasilnya Y tambah 2 per 5 sama dengan X tambah 3 per 5. Kita kali silang, 5 kita kalikan ke sini, dan 5 ini juga kita kalikan ke sini. Kita mendapatkan 5 dikali Y tambah 2 sama dengan 5 dikali X ditambah 3. Nah, karena di sini sama-sama 5 dan sama-sama dikali, boleh kita coret. Sehingga kita mendapatkan Y tambah 2 sama dengan X tambah 3. Dan Y-nya sama dengan X tambah 3 dikurang 2. Positif 2-nya kita pindah ruaskan, sehingga kita mendapatkan persamaannya Y sama dengan X ditambah 1. X sama dengan ditambah 1, jawabannya ada 2 antara C dan D. Lalu di sini ada diberikan domain. Kenapa domain? Karena lihat di sini dia menggunakan X. Berarti domain lihat X-nya. Berarti dari sini negatif 3 sampai 2. Nah, lihat di sini bulatannya. Untuk negatif 3 dia bulatan kosong. Berarti bulatan kosong negatif 3 kurang dari X kurang sama dari 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Demikian materi pengantar kita tentang fungsi linear. Untuk materi berikutnya kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Jadi jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.